setiap hari kita harus tampil baik, terlihat bagus. Karena when we feel good, we look good, everything is good. I feel good. Ya. Dan baju yang digunakan oleh Rian hari ini adalah hitam dan putih. Terserah Anda. Anda mau pilih hitam atau pilih putih? Kalau saya pilih hitam, pilih putih, pilih ungu, pilih hijau, pilih kuning, pilih semua. Kalau saya sih berwarna. Kalau saya sih nggak munafik ya. Kalau hitam putih sama aja lah. Yang penting nanti endingnya putih. Kalau aku sih ya mau hitam, mau putih, aku sih tetap ya Wi. Gak akan pilih hitam, akan pilih putih. Aku tahu kamu pilih aku kan. Iya dong. Satu pertanyaan aku ya, tolong dijawab dengan baik. Kalian ini hanya cuma sekedar GR-GRan aja di TV atau memang kalian arahnya ada walaupun bukan betul, itu banyak sekali pertanyaan masuk ke DM. Walaupun bukan nikah, tapi memang memang suka. Jangan gimmick-gimmickan dong, capek. Dewi Persik gak suka gimmick-gimmick. Gak suka, bener Dia ini suka menghina aku, nanti lama-lama kau jatuh cinta sama aku, percaya sama aku. Aku klarifikasi boleh ya? Boleh. Aku sama dia ini PDKT. Gak serius Rian. Bener, tapi ada singkatannya. Apa? PDKT. Apa? Perasaan dahsyat, keberanian terbatas. Kenapa Rian kamu tidak punya keberanian? Kenapa? Coba Sobat Ambiar lihat Dewi Muria Agung. Siapa yang gak minder deketin dia? Apa? Justru gak usah minder. Dia cantik, dia kaya, dia apa segala macam. Lelaki tinggal masuk. Tinggal datang meminta walaupun. Makanya aku tuh sangat berhati-hati sekali. Kenapa? Dia ini mencintai aku apa mencintai hartaku? Enggak lah, kalau ini mah enggak lah. Ya dua-duanya udah pasti dong, Wi. Kamu lihatlah mata aku. Coba di mata aku ada apa? Beleknya. Bukanlah. Lihat, kamu lihat mataku, di mataku ada apa? Di apa sayang? Ya di mata aku cuma satu lah. Apa? Ya hartamu lah, Wi. Enggak, tapi lihat deh, Sobat Ambiar, Dewi Persik selepas dia berpisah, lihat deh Kamu penampilan. tuh ya selalu ya habis bikin aku GR udah senang, tiba-tiba down lagi. Enggak, tapi lihat deh, Wi, tapi aku selalu sama kamu. Penampilan kamu ya setelah kamu berpisah, ya kita tidak bilang bahwa berpisah itu baik, tapi kamu terlihat lebih segar, lebih cantik, dan juga kalau aku melihatnya sih Dan kamu... setelah menikah pun langsung banyak program baru. Itulah orang yang ikhlas, Kak. Kenapa? Kalau kita itu uangnya hilang, anggaplah bersedekah. Ya, betul. Jadi nggak usah pakai tuntut-tuntutan. Ambil aja sudah. Nah gitu dong. Ya, Dari pokoknya kemarin. buat Sobat Ambiar kita bisa meniru dari seorang Dewi Muria Agung. Sekarang penampilannya menjadi luar biasa. New look sama seperti tema kita di pagi hari ini ya. Look good, feel good. Dan ngomongin soal new look, kita juga akan kehadiran bintang tamu. Ini juga punya look yang berbeda, look yang baru. Unik sekali. Setelah lama kayaknya mereka vakum, tidak tampil di layar televisi. Tapi kali ini kita hadirkan kembali mereka dengan penampilan yang baru. Di pagi-pagi Ambiar ada grup duo wanita yang sangat luar biasa. Akhirnya kembali lagi. Ini dia, The Virgin. Masa gitu sih dansanya? Maksudnya tadi tuh masa dansanya begitu? Gimana dong, Kak? Enggak, masa dansa begini? Ya emang harusnya gimana kalau dansa? Pelukannya nggak sincere, nggak tulus. Kita mah nggak usah ditunjukin di televisi. Cuman kita berdua yang tahu isi hati kita seperti apa. Jangan kayak dulu-dulu ditunjuk-tunjukin bubar. Iya, sekarang memang semuanya segala sesuatu itu mau baik mau jelek harus ditunjukin di TV biar orang tahu. Bak hubungan pribadi pun sekarang udah dikonsumsi publik. Sebentar. Anda kok ganti baju tadi warna merah, sekarang kok warna hijau? Tadi Jadi biru tua tadi jadi temanya memang per segmen ganti. Untuk hari ini. Katanya ditunjukin kemesraannya. Iya. Kebaikannya. Betul. Lah ini sekarang udah baik atau gimana nih Ini berdua? berusaha baik. Iya masih baik-baik aja, Kak. Dari awal baik-baik aja. baik-baik Masa aja. sih katanya ada- Kita nggak ada masalah, Kak. Oh, nggak ada masalah. Soalnya yang kita dengar katanya kalian vakum karena kalian berantem ya? Katanya sih urusan pembagian uang katanya Mita ya kalau nggak salah yang lebih gede kata dari Dara. Kata Dara sih. Iya katanya kemarin marah-marah sama Mas Dani. Soalnya Mas Dani lebih sayang sama Mita. Oh iya. Balik justru. Tapi sebentar, Dara, kamu datang ke sini kok kayaknya mau menyaingi Dewi Persik, bajunya sama gimana sih? Tapi akhirnya kita senang bisa ketemu sama kalian lagi, Iya bisa kan balik di mantan sini. artis Republik Cinta. Iya. Nggak mantan kita mah. Oh masih ya? Masih ya. Oh saya doang ya. Buat Dara dan juga Mita The Virgin, kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih.
sehat-sehat kalian ya. Aku suka banget sama rambutnya deh. Rambut siapa kakak? Itu Anda. Aku. Ini gimbal kak tapi belum retouch ya. Oh, berarti beneran panjang. Maksudnya ini belum di retouch, lagi berantakan malah. Mita, kamu juga bilang dong, aku juga suka kan rambut kamu kak, gitu dong. Buat sobat ambiar, kita kenapa? Kamu berarti Republik apa? Republik Cinta. Berarti masih dong, nggak bubar dong? Masih. Soalnya di beritanya kalian bubar nih, nggak bersama lagi. Iya, kita enggak, kasih itu lihat dulu buat sobat ambiar di rumah. Kemarin mereka sempat dikabarkan vakum bahkan bubar. Tidak. Jadi tidak ada kata bubar, tidak ada ya? Alhamdulillah, sebentar lagi kita mau 14 tahun nggak ada bubar. 14 tahun bersama. Apa rasanya sih 14 tahun kalian tetap bersama? Ya seneng lah, seneng banget. Malah udah seperti adik kakak ya Iya, kalian ya. suka duka udah kita lewatin, turun naiknya karir udah kita lewatin. Iya. Sampai dengan sekarang. Tapi yang menarik terus dari mereka berkarya. berdua Kenapa? tuh penampilannya berbeda sekali ya. Apanya? Yang satu tuh tomboy sekali, iya. yang satu tuh very feminine. Iya, Ya. betul. Benar. Kontras gitu. Mita, ini kita kan kemarin lihat ya, yang jadi viral di media sosial ketika kamu terseret bersama dengan nama seorang pesulap merah. Ya itu kemarin banyak yang ngetekin, Kenapa awalnya sih? aku nggak tahu kan, banyak Iya. yang ngetekin. Itu sebenarnya mungkin kayak dimirip-miripin karena mungkin rambutnya sih. Aku kan dulu pernah merah banget tuh kak, jadi mungkin karena itu sih. Tapi aku nggak pernah ikut-ikutan kasus, nggak tahu Karena juga rambut beritanya. aja ya. Iya. Dia juga rambut tapi kayak Jenita Janet nggak pernah diseret-seret. Jenita Janet. Tapi katanya tapi katanya pesulap merah katanya nyontoh kamu. Masa sih? Enggak sih, kayaknya kalau menurut aku sih dia belum, mungkin belum Duluan tentu. siapa yang lahir di dunia entertain? Nah aku kurang tahu deh. Ya duluan Mita dong. Nah makanya itu berarti bukan pesulap merah bukan dia yang mirip kayak pesulap merah, Ya. tapi pesulap merah yang mirip kamu dong. Cuman itu kan masalah rambut aja ya, Iya masalah karena masalah penampilan. rambut, aku yakin dia juga nggak niat ngikutin. Cuman mungkin karena anak zaman sekarang nggak tahu aku, Iya. jadi dipikir ada orang yang kayak gitu. Mungkin yang tahu aku kan yang jadul-jadul kak. Gitu. Maksud kamu apa? Mau bilang kita jadul? Angkatannya masih 2000-an. Gitu. Jangan salah loh, Iya. ini hits di zamannya loh Amin, guys. amin, amin. Loh, dan sampai saat ini bertahan dan walaupun nggak ada on air Alhamdulillah. off airnya di mana-mana. Amin, alhamdulillah. Tapi Mita dimirip-miripin sama pesulap merah nggak apa-apa? Nggak bete, nggak gimana gitu? Enggak sih, aku nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada lah ya. masalah karena kan emang cuma rambut doang itu, rambut. Iya, Muka biasa juga lah. beda kok. Lagian Iya, kalau mukanya penampilan beda. mirip Beda. 11-12 sama-sama aja lah ya, Iya, nggak masalah. nggak Tapi masalah. kita mau kasih lihat ini ada sebuah foto, boleh buat kalian berdua untuk klarifikasi. Ini dia Mita dan juga Marcel, sang pesulap merah. Iya. Ini tembem banget aku tuh. Aku lagi tembem banget. Ini kita bandingin nih antara Mita dan juga Marcel. Ya, Marcel itu adalah pesulap merah. Tuh, menurut kamu? Wow. Mita, kamu ingat nggak ini kira-kira berapa tahun yang lalu nih kamu? Itu aku kayak 2012 deh kalau nggak salah. 2012 ya. Iya. Nah ini dia masih perbandingan antara Mita dan juga Marcel. Makanya kemarin dibilang Rambut doang ya. mirip banget ya. Mirip ya. Tapi kalau menurut Dara, menurut kamu? Itu yang edit deh. Itu siapa yang edit deh? Tapi Ini bener Tapi perpaduan. cakep loh. Cakep loh di sini loh. Ya. Kalau menurut aku ya, ini kan perpaduan ya. Gimana kalau Mita dan pesulap merah nikah aja, anaknya masih kayak begitu kan? Keluarnya begitu ya persis ya mirip. Tapi Dara, menurut kamu gimana? Pendapat kamu tentang Mita yang dibilang mirip sama pesulap mirip merah? nggak? Mita kan teloletnya di sini ya. Kalau nggak salah dia ada di sini ya. Cuma turun dikit doang telolet ya nggak masalah. Mirip-mirip Cuman telolet dong. rambutnya doang sih nggak masalah. Selama Rambutnya itu positif ya. Iya. Nggak masalah sih. Ini rambutnya berarti nggak bisa dilepas. Aku lagi gimbal ini kak. Lagi gimbal. Ya. Mita, buat kamu sendiri ya, kamu pernah rambut paling panjang banget segimana sih? Sebahu sih kak, segini doang. Oh iya. Tapi Mita pernah yang sekarang paling- kurusan loh badannya lo. Justru ini lagi gemuk kak. Itu kan Kamu kurus waktu banget datang tuh di Pagi Ambiar dulu? Oh iya waktu itu lagi 58 ya, sekarang 54. Oh kamu lagi pernah dia. rambutnya segini? Aku pernah segini. Lu minta perlan kali rambutmu panjang segini. Tapi ini ngomongin soal pesulap merah lagi ya. Ya. Ini karena memang dia ini kan sekarang lagi viral Lagi sekali. viral Banyak ya, dibicarakan memang lagi viral. orang. Dibicarakan. Lagi Kalau viral ya. menurut kamu sendiri dari seorang Mita, Pesulap merah. ya, kalau pesulap merah membongkar trik-trik, menurut kamu secara pribadi seperti apa? Opini kamu? Secara garis besar sih aku nggak terlalu ngikutin beritanya banget. Cuman aku kayak selewat gitu ngelihat mungkin kayak di aplikasi dia kan kayak Karena disamain ngebongkar. mukanya kamu gitu ya. Jadi kayak mau nggak mau aku akhirnya Cari kepo tahu, kan. ya. Jadi kayak menurut aku sih ya itu
profesinya dia sih. Jadi dia mau kayak gimana itu haknya dia gitu. Bener. Ya jadi tergantung masyarakat aja nilainya kayak gimana. Bagus, tergantung masyarakat ya. Kita mau kasih lihat juga ini ada komentar dari netizen. Silakan kalian juga boleh tanggapi ya. Waduh, ini Mita the Virgin atau pesulap merah, hahaha, mirip banget ya. Awalnya gue kira dia pesulap itu, tapi pas gue lihat lagi ternyata si Mita dengan Virgin itu. Mita gimana masalahnya sama si oknum-oknum itu udah beres. Jadi aku yang kena. Kok jadi Mita? Mirip banget. Mita warnain rambut warna merah mirip pesulap. Si pesulap lepas wig mirip Mita, hahaha. Yang penting gak mirip Karen Delano. Kamu gimana tuh lihat komentar-komentar netizen? Memang dimirip-miripin terus sama mereka ya sama netizen? Ya nggak masalah sih namanya netizen zaman sekarang kan haknya mereka lah gitu. Tapi kalau Dara sendiri gimana ngelihatnya? Ngakak aja sih Kak kalau aku. Lucu aja, lucu. Tapi Ya, sempat lucu dengar aja. kalau waktu ada gosip mereka bahwa mereka sama mukanya. Pertama kali dengar tuh di acara waktu itu ya. Acara iya masih di Masih di Trans Trans juga ya. Lucu banget. Sulap merah terus diliatin. Oh iya bener mirip. Aku bilang gitu karena merah kan, sempat merah kan. Gitu. Oke, buat Mita boleh kamu silakan berdiri. Mita, ya. Ngapain ya aku? Silakan kamu berdiri. Kita akan menantang Mita the Virgin dengan kembarannya. Mana yang sebenarnya ilmunya jauh lebih kuat. Kita menantang kamu untuk adu ilmu. Kalau kamu dibilang mirip sama pesulap merah, apakah kamu juga punya ilmu yang mirip dengan pesulap merah? Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar untuk menantang seorang Mita the Virgin. Ada Gus nih. Silakan masuk Gas Komarudin. Oh, gas. Gas Komarudin. Ampun. Ini temannya Mbak Rara kali. Kayak itu. Asik. Saya lu gas apa Roro sih? Rara, Bingung deh. Pawang. Gue juga nggak paham sih. Saya di sini merasakan ada kayak aura-aura orang yang Aur-auran. rumah tangganya berantakan. Hah? Rumah tangga berantakan. Rumah tangga berantakan maksudnya gimana ya? Bahkan dia baru saja bercerai. Gue. Maaf Gas. Ini bukan rumah tangganya berantakan, tapi berantakan banget. Beda. Mohon maaf, kamu tadi panggil saya apa? Gas Komarudin. Kamu pikir saya gas alam? Mbah Dukun dong. Kamu mau nantang saya? Enggak. Tadi saya dapat info kamu mau nantang saya. Iya tadi mau nantang katanya. Boleh? Iya deh boleh. Boleh? Ingin unjuk ilmu. Coba mau ngapain sih? Anda datang ke sini tuh mau ngapain? Di dalam air ini terlihat bahwa kamu dan dia sebenarnya sedang tidak baik. Oh. Tapi diupayakan menjadi baik. Dan Salah. ini semua ada hubungan dengan uang. Salah. Salah ya? Anda salah. Oh, ya udah kalau gitu. Jadi yang benar bagaimana? Jadi yang benar bagaimana? Sebenarnya mereka itu vakum dikarenakan kesibukan masing-masing. Ya betul. Di dalam air ini saya terlihat mereka berdua ada sedikit perselisihan, tapi itu tidak jadi serius. Itu hanya dijadikan motivasi aja. Motivasi. Ya. Karena jadi lebih segala baik. sesuatu kita kembalikan kepada. Atau yang jadi yang satu karena punya pasangan, satu punya pasangan jadi cemburu gitu? Enggak. Mereka nggak ada hubungan dengan pasangan. Ya. Mereka memang pure perdebatan masalah Sepele lah. pekerjaan. Pekerjaan. Maaf Mas, kan kalau masalah pekerjaan kan biasa ya kalau ada konflik segala macam. Tapi saya dengar-dengar katanya Anda bisa menyembuhkan orang ya? Saya bisa sembuhkan. Tolong sembuhkan teman kami yang satu ini. Yang itu bisa. Mohon maaf, Ya. saya ketawa dulu kita. Kalau yang itu Mas sembuhkan hati saya mas. kamu nanti sama dia, saya kalau kalian serius. Wah sakit lagi mas. Ya, yang itu? Kalau yang itu memang bisa sembuh tapi mungkin agak sulit. Ya. Dari bayi mas. Ya, kalau kamu bisa sembuh Iya. perasaannya, Iya. asalkan ada pria yang hadir, sebenarnya kamu bisa mendampingi dia. Iya, tapi- asalkan kamu bisa mengerti bahwa apa yang dia inginkan itu sebenarnya hanya kasih sayang dan cinta. Mantap. Luar biasa, semoga Dewi bersih. Makanya disayang jangan duit. Tunggu dulu, belum selesai mau nyentuh. Oh, iya. Di dalam air ini
Mereka jomblo nggak Pak Dukun? Apa rasanya? Apa rasanya? Ada asin, manis, ada juga pahit. Sama seperti filosofi hidup. Apa itu? Terkadang asin, terkadang manis, penuh kata rayu, penuh sanjungan. Tapi terkadang pahit. Siapa itu? Setelah itu terjatuh. Aduh. Terjatuh, yang terjatuh mitanya apa darahnya? Seperti lagu. Apa lagunya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oh gitu. Iya. Tapi ya. Siapa yang jawab? Lu ngikutin dong. Basi jadi. Tapi ini juga kita penasaran. Mungkin kita nggak akan nanya sama Gas Komarudin ya. Kita mau nanya langsung aja deh sama orangnya. Ini udah saya begini. Udah. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau ngomongin soal jodoh ya, karena kita tahu lah sampai dengan sekarang yang namanya Mita itu entah siapa pasangannya. Ini menjadi pertanyaan, tanda tanya besar. Kita kasih lihat dulu artikel yang satu. Hingga kini Mita the Virgin masih betah menjomblo. Masih belum ada yang cocok. Mita, kamu terakhir punya pasangan tuh kapan? Kebetulan aku orangnya nggak mau pacaran sih Kak. Oh ya? Pengennya langsung nikah. serius aja nikah gitu. Kayak aku juga. Jangan sayang. Kenapa? Kayak aku gagal semua sayang. Enggak loh, ada orang yang taruh juga kan banyak yang berhasil. Ya, Pengennya kan Iya, kita ya, kok niatnya bangga kan ya? Ya, ibadah. beda. Niatnya ibadah kan pengennya berharapnya sekali seumur hidup gitu. Iya. Cuman kan kita jodoh nggak ada yang tahu. Jadi sekarang punya pasangan atau enggak? Enggak, kan aku bilang aku nggak mau pacaran. Memang nggak mau ya? Nggak mau. Tapi kriteria cowok untuk seorang Mita the Virgin, kalau kamu tuh kalau cari pasangan harus yang seperti apa pasangannya? Yang pasti maco lah, lebih maco dari aku. Yang ini dong kalau gitu. Tapi gue baru, iya, cocok Kan fisik loh. doang sih. Saking maconya kukunya aja tuh lihat. Ya. Jadi memang terlihat di air. Iya. Kalau kuku itu memang itu kesenangan. Pertanda apa? Kesenangan, kegemaran. Itu yang nonton di sana kayak gini loh. Mau ngeliat kuku gue. Kegemaran itu kenapa King kalau kuku? Ya, kuku itu kegemaran, kesenangan. Kita nggak boleh mengusik kesenangan orang. Sehingga saya kira ini orang juga banyak. Dara, tapi kamu tuh nggak coba cariin jodoh atau pasangan buat gitu Mita nggak sih? sayang. Enggak sih, karena kan aku tahu Mita kayak apa kan gitu. Jadi Kayak apa emang? ya begitulah, maksudnya senyamannya dia aja. Kalau Iya. emang belum ada yang cocok dia nggak mau. Tapi aku Dara paling sudah gak ada suka tuh pasangan. pertanyaan-pertanyaan netizen kayak gitu. Pertanyaan apa? Kapan nikah? Iya, gitu kapan ya? nikahnya, Ya kapan bener. pacarannya. Emang mau bayarin gitu. kita Nggak nikah? suka. Ya bener, kapan punya Iya. anak lah, kapan ini, aduh. Kan kita Kalau netizen itu dilihat dari air, Iya. kalau netizen itu Dari air memang lagi seperti itu. Oh. Jadi kalau orang udah belum nikah ditanya kapan nikah, sudah nikah kapan nikah punya kapan punya anak. anak. Kalau sudah Setelah punya punya anak anak nggak mau satu, nambah kapan punya lagi, anak dua? gitu. Karena memang itu sudah menjadi Tradisi kayaknya. takdirnya. Ya. Orang mengomentari hidup kita dengan cara seperti Oh iya, itu. bener Betul, banget. ya. Tapi Bener kita juga harus menghargai pilihan orang Iya, lain iya. yang mau Iyalah, menikah atau betul. tidak, Jodoh, punya rezeki anak mau. atau Iya. tidak. Jadi kamu mau nikah sayang? Ya aku sih pengen nikah. Sama siapa? Sama siapa? Ya siapapun itu yang penting dia jodoh aku. benar. Rian, lama-lama tuh Kak Dewi tuh baper loh kalau digitu. Emang? Ayo deh lama-lama ntar jadi berantem. Coba aku nanya sama kamu. Kamu mau nikah lagi atau enggak? Nikah lah. 4 kali dong lu nikah. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Mungkin ini alasan dari Mita sampai dengan sekarang masih belum punya pasangan. Apakah ini salah satu alasannya? Iya. Mita the Virgin tak menyesal besar dari keluarga broken home. Enggak. Kamu memang pernah... Virgin bukan virgin. The Virgin. Virgin. The Virgin. Arjun I kali ah. cannot speak Virgin. I can speak Virgin. Indonesia. Jadi Mita, kan dari artikel itu memang dibahas tentang kamu berasal dari keluarga That's my broken home. pronunciation. Kamu memang mengakui itu atau ini datang statement dari orang lain selain kamu? Sebenarnya sih broken home tuh maksudnya emang mamaku kan memang divorce, maksudnya hubungannya nggak harmonis gitu kan. Ya dari kecil aku juga kan udah ditinggal bapak, nggak tahu bapak aku siapa dari kecil gitu kan. Oh ya? Ya maksudnya dari umur 3 bulan kandungan memang udah nggak kenal Tahu bapak. bapak, iya. Jadi perjalanan hidup mama itu aku jadiin pelajaran berharga banget buat aku. Karena kan namanya perjalanan hidup kita nggak pernah tahu. Mungkin orang tua aku memang begitu, tapi aku nggak mau ambil negatifnya. Jadi makanya sekarang aku selektif banget cari cowok karena dari orang tua pernah kejadian. Jadi aku pengen dapet
cowok tuh sekali seumur hidup udah gitu. Pengennya. Mita, berarti kamu tidak pernah mengenal sosok ayah ya? Iya, emang nggak pernah dari kecil. Ya, dari kecil. Cuman kan waktu itu kan sempat nongol kan. Maksudnya kayak ya di media rame juga. Tapi kayak aku emang udah cut aja karena memang aku dari dulu nggak kenal. Tapi aku udah maafin sih gitu. Secara hati memaafkan? Memaafkan sekali, banget. Jadi aku udah ikhlas. Cuman maksudnya memang aku dari kecil nggak ada beliau. Jadi ya udah, aku pengennya jalan aja biasa kayak gitu. Kamu suka laki-laki usia di bawah kamu atau di atas kamu? Aku sih pengennya yang lebih tua sih. Kayaknya lebih tua. Karena kau manja ya. Mita, pasti bukan hal yang mudah ya ketika tumbuh kembang tanpa sosok seorang ayah. Dalam pikiran seorang Mita ketika lahir besar tanpa hadirnya sosok ayah. Apa dalam pikiran kamu saat itu? Biasa aja sih aku. Soalnya pas aku memang ayah ninggalin kan mama memang nikah lagi. Jadi adik aku yang satu udah almarhum. Maksudnya nikah lagi, jadi ada ayah ya sambung. ada, cuman memang nggak harmonis juga, akhirnya bercerai. Tapi hubungannya sekarang baik sih, gitu. Baik-baik aja. Kamu melihat sosok ibu kamu seperti apa? Justru itu mama cewek yang keren banget, wanita yang tangguh banget, banget mama. Lagi di Bangka mama. Lagi di Bangka, lagi nonton pasti ya. Pulang kampung mama. Apa pesan mama kamu yang selalu kamu ingat? Yang paling penting sih ya perjalanan hidup mama aja sih yang membuat aku kuat. Terus juga mama tuh cerita hidupnya nggak mudah. Jadi buat aku mama the best banget udah membesarkan Mita dengan segala susah payahnya mama dan mama sabar banget. Jadi aku bangga banget punya. Apa yang ingin kamu sampaikan buat mama sekarang sayang? Kalau mama pasti nonton kan? Nonton mama. Mau bilang apa sama mama? Pokoknya makasih banget sama mama dengan segala yang udah mama kasih. Mudah-mudahan di hari tua mama, Mita masih bisa bahagiain mama sampai akhir hayat mama. Amin. Amin. Aku juga mau sampaikan buat mami aku sekarang yang lagi nonton. Pokoknya mami sekarang ada aku. Jadi apapun yang ketika papi berikan buat mami, aku bisa memberikan apapun yang mami mau. Jadi mami tetap bahagia, mami semangat, harus sehat sekarang, jangan mikir yang aneh-aneh. I love you, Ma. Kita berharap semua bukan hanya ibu kita, orang tua kami, orang tua kita semua, tapi juga Sobat Ambiar yang memiliki orang tua, termasuk yang sedang menyaksikan kita dan menjadi orang tua selalu diberikan kesehatan. Bisa menjadi tentu saja panutan bagi anak-anak dan juga keluarganya. Mohon maaf, saya mau nanya, Anda ngapain? Kenapa pakai begitu? Saya mau menerangkan karena di dalam air dikatakan selagi orang tua kita masih ada, kita harus junjung tinggi kedua orang tua kita. Setuju. Pala dibikin kaki, kaki dibikin pala buat orang tua nggak apa-apa. Jangan kalau nanti sudah tidak ada, didatengin pusaranya, didatengin kuburannya. Buat apa kita kaya pada saat orang tua kita sudah tidak ada? Betul. Ada nggak ada buat orang tua harus diada-adain. Betul, setuju. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan saya. Kenapa? Saya tahu, makanya kamu nikahnya sama orang tua terus ya. Guys, tapi kita harus bisa mencontoh King Nasar. Iya, kenapa? King Nasar Tahu ini nama orang sesosok, tua. nggak benar loh. King Nasar ini sesosok anak yang berbakti sama ibunya. Kenapa? Iya. Dia itu saya tahu, misalkan dia rekeningnya lagi saldonya lagi kosong. Iya. Tapi ketika mama papanya lagi butuh, dia selalu bilang ada. Betul. Anak yang baik begitu. Begitu orang tuanya ngomong apa nih ya? Ini kita lagi nggak ada sebenarnya ya. Misalkan contohnya ya. Ada, oke, siap. Ada aja rezeki. Kita nggak, tapi ada loh kalau kita doa nih misalkan ya Allah semoga gini itu ya nggak nyampe lama. Kalau namanya buat orang tua, ada aja dari mana gitu. Aku setuju itu. Kita doakan semoga Sobat Ambiar bisa memberikan rezeki untuk orang tuanya satu Indonesia. Bilang amin. Amin. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah. Ya ini ngomongin soal rezeki. Kalau buat band tentu aja manggung on air off air adalah harapannya untuk bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Kita kasih lihat ini kebersamaan dari The Virgin yang jarang bersama. Apakah karena memang bubar atau apa sih? Mana? Hei baca, hei. Lu bengong aja lu. Oke. The Virgin disebut telah bubar karena jarang terlihat bersama dan jarang ada job manggung on air. Ini kan masalah pandemi ya. Kalau pandemi juga bukan hanya kalian, tapi banyak band-band lain yang memang jarang Mengalami tampil hal yang juga, sama. nggak manggung on air dan juga off air. Biasanya begitu. Ya cuma pagi-pagi Ambiar aja hadir di masa pandemi kan. Alhamdulillah.
Pagi-pagi ambiar tuh membawa keberkahan buat kita loh. Betul. Saya kemarin waktu pandemi jualan sambel. Untungnya cuma 3.000. Alhamdulillah dipanggil sama pagi-pagi ambiar. Untungnya cuma 3.000, udah cuma 3.000, uangnya diambil orang lagi. Jadi gimana kalian ketika ada isu bubar segala macam, sebenarnya apa sih yang kalian lakukan? Kita masih cuek aja ya, maksudnya karena kan emang kita nggak bubar gitu. Mungkin orang ngeliat kita jarang on air kan emang acara musik kan udah berkurang. Terus juga kita on air nggak karena gosip gitu Kak. Kadang-kadang kan ada yang banyak on air tapi cuma karena gosip doang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya buat apa? Lu ngomongin dia lu. Jangan macam-macam ya. Jangan macem-macem. Gue walaupun cerai diundang talk show podcast kakak mau gue. Gak ada podcast gua Ada alasan kenapa dia nggak mau diundang. Soalnya mintanya cash. Haji bolot kali. Si kakak. Jadi enggak ya, kalau itu ya memang tidak ada, belum ada tawaran aja karena pandemi ya. Tapi bener gak sih ini karena katanya kamu daerah pindah ke apa? Bali. Ke Bali ya? Ya salah satunya juga itu sih karena aku udah tinggal di Bali jadi menurut Mita nih jadi susah gitu loh on airnya. Dia juga kemarin sempat Neng ayo dong ditinggal di Jakarta lagi biar on airnya lancar dia bilang gitu. Oh, Dara di Bali. Iya, dan katanya Mita juga udah lama tinggal di Sydney ya. Dara di Bali sama Jauh siapa? banget nih. Aku sama adekku. Ada cowok kali di sana nggak mungkin Ada banget. adekku kerja di Bali, Pacar di sana ada lah. Belum. Kenapa? Jadi Dara juga belum punya pacar? Belum. Belum ya? Dara, kenapa alasan kamu memutuskan untuk pindah ke Bali itu kenapa? Karena kan ada usaha di sana. Usaha apa? Ada coffee shop, rent car sama car wash. Jadi biar mantau juga lah di sana. Ada apa? Car wash. Mereka, setahu aku tuh pacarnya tuh, aku tahu deh pokoknya udah deh. Oh sih? Siapa inisialnya? Pokoknya adalah di atas umurnya Dara. Oh gitu. Dia tuh umurnya Dara. Iya. Dara, tapi setelah kamu pindah ke Bali, apa yang kamu rasakan dalam kehidupan, pemikiran baru? Seneng sih di Bali lebih cuek pastinya. Terus juga tiap hari juga jadi santai gitu, nggak banyak pikiran lah gitu Nggak maksudnya. brand Iya, gitu ya. kalau Jakarta kan kemana-mana make up. Wah bedakna, pokoknya nggak awet aja. Kalau di Bali mah cuek aja, nggak make up, pakai color segala Kita jepit. juga berempat insya Allah tahun depan tuh kita mau ada satu-satu di Bali. gitu. Amin. Karena kita juga kan mungkin butuh healing. Healing, iya. Tapi kalau boleh memilih, cari duit enakan di mana? Ya kalau banyak orang sih di Jakarta. Cuma kan kalau off air dari Bali juga bisa berangkat. Kalau off air langsung. Pesan kita, kalau misalnya pengen cari duit tapi nggak mau kerja, caranya gampang. Gimana? Cari sweet daddy. Iya. Sama seperti program terbaru dari Trans TV, Sweet Daddy, Senin sampai dengan Jumat. Live jam 8 malam, Sweet Daddy hanya di Trans TV, milik kita bersama. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kalian promo deh. Sweet Daddy. Pagi-pagi ambiar, geger. Sobat Ambiar, new look tema kita pagi hari ini bukan hanya The Virgin yang punya penampilan baru. Mana ada Virgin? Di belakang, ini masih ada di belakang. Ya. Tapi ini ada penyanyi muda yang sedang naik daun. Bisa dibilang dia ini adalah diva Calon muda. diva. Ya, calon divanya Indonesia. Tadi ngomongnya kayak gitu loh. Kenapa sih? tadi Kenapa ngomongnya nggak bisa gitu sih. dibilang diva muda aja? Loh, gak Aku apa-apa. setuju sama diva mudanya Novia Bahmit. Gak apa-apa mau diva Karena muda, dia mau calon diva berprestasi. muda gak apa-apa. Karena memang dia kan masih muda dan berprestasi. Baru muncul di dunia entertain. Tadi ngomongnya dan lagi nggak dikenal gitu. banyak. Iya, tadi nggak. Kalian jangan fitnah. Jangan tapi memfitnah. tadi Nggak ngomongnya Tadi boleh. lu nggak gitu ngomongnya lu. Tadi ngomongnya nggak gitu. Tadi ngomongnya gini. Enak banget dipanggil diva, baru juga. Ya, tadi di belakang bilangnya, gua aja 20 tahun susah Ya, dipanggil diva terus, gitu. Terus aku jawab, ya enggak. Terus aku jawab gini, iya juga sih. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Novia Bahmit.
ucapkan. Terima kasih. Terima kasih sayang. Kenapa harus begitu? Penghormatan orang-orang Scotland begini. Scotland. Novia Bamit, Yes. kalau aku sih secara pribadi melihat kamu ya, Iya. melihat kamu itu seperti Anggun C. Sasmi versi muda. Ya, setuju. Betul sekali. Mukanya unik, manis, tidak membosankan. Betul. Exotic. Aduh, Dan Novia Bamit exotic. ini punya suara yang range-nya begitu. Saya Yes. berapa kali Luas. pernah show bareng Besar. sama Novia. Iya. Ya. Oh my God, amazing voice. I love your voice. Thank you so much. Rambutnya juga cantik yang sekarang ini. Lebih suka aku. Iya, kita gantian rambutnya ya. Sekarang keriting, aku lurus. Novia Bamit, apa sih Ya. rasanya menjadi diri kamu yang sekarang? Rasanya, apa ya? Ya rasanya senang, udah bisa sampai di sini. Cuman ya itu dia harus makin banyak belajar lagi. Karena kan nggak boleh merasa puas sama diri sendiri. Betul gitu. sekali. Gak boleh merasa. Apalagi Iya. masih muda, perjalanan masih panjang Iya. ya Betul, sayang. betul. Saya kalau lihat betul. Novia tuh teringat penyanyi yang lagunya Another Hit of Tea, Time to Mariah Carey. Beyonce ya. How deep is love? Because it's obvious. I know that he loves me cause it's did me so. He cares of me. Na 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 na. Deep is so. Mohon maaf, bukannya kami tidak mau mengiringi, tapi mereka cuma taunya lagu dangdut ya. Warna lapangan No. tuh keren loh. Lagu tadi itu dipopulerkan siapa kamu nggak tahu ya? Itu Destiny Child. Oh iya. Buat teman-teman biar kita kasih lihat dulu ya. Ini Novia Bamit kemarin membanggakan sekali ketika hadir dengan Wonderland Indonesia. Tapi Ya. ternyata sekarang ada juga Wonderland Indonesia versi kedua. Banyak penyanyi muda tapi keberuntungan ada di Novia Bamit. Karena dia terpilih kembali untuk menyanyikan Wonderland Indonesia. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Kita terpilih kembali untuk bergabung dengan proyek yang luar biasa Wonderland Indonesia yang kedua. Rasanya pasti seneng banget ya, maksudnya mereka masih mempercayakan Novia kembali untuk menjadi, they said the Queen Wonderland Indonesia gitu. You Karena aku kan sempat mikirnya kayak, it's okay kalau misalnya aku nggak jadi penyanyinya lagi untuk Wonderland kedua, aku udah bersyukur banget bisa langsung bekerja sama mereka di Wonderland 1. Dan itu aku sudah punya kebanggaan sendiri Tapi untuk kamu itu. auranya itu dapat banget. Iya, apalagi pakai baju adat masing-masing Semua provinsi. cocok ya. Keluar terus Dan loh kamu tahu auranya, nggak Mas. kulit yang kamu punya itu eksotik Indonesia banget. Ini contoh ya buat Sobat Ambiar bahwa Yes. cantik itu tidak Nggak harus harus putih. putih. Ya, bahwa kulit Indonesia kita sawo matang dan itu Betul. pun cantik. Makanya kalau ada yang bilang itu buluk begini gini. Aduh, kamu tuh nggak ngerti seni, kamu nggak Iya, ngerti iya. art. Bilang aja kamu tuh iri ya, Sa. Lu ngomongin siapa sih, Wik? Masa lu nyinggung orang di sini? Ya gua dulu kan kulitnya kayak dia. Terus sekarang bisa begini kenapa? Karena Ya apa? gua di AC mulu. Ini kita lihat beberapa foto dari seorang Novia Bamit. Tapi kita lihat juga tadi kok ada Iya. Mbak Rara, Ya, aku Mbak Rara suka sang banget pawang Bamit. hujan. Iya. Kamu nyanyi terus dia memainkan singing bowl itu maksudnya apa? Jadi tahu nggak, itu aku kan sama Mbak Rara lagi dalam satu acara. Terus aku dalam satu ruangan sama Mbak Rara. Akhirnya aku langsung mikir, apa mau bikin konten apa sama Mbak Rara ya. Terus Mbak Rara kan lagi duduk kan, lagi main HP. Mbak, permisi boleh bikin konten sebentar nggak gitu. Terus, oh Kamu iya yang boleh, ngajakin boleh. konten Iya, saya. Novi bilang, boleh. Terus akhirnya kita konten apa ya Mbak? Oh ya udah deh Mbak Rara main-main aja, ntar aku coba cari-cari nada. Akhirnya aku bikin humming di situ yang dalam video itu. Pas Novi upload di TikTok, ternyata naik banget dan samping kita itu ruangannya ada tantri kotak. Mereka juga ikutan bareng sama kita. Tapi di situ suara kamu bagus banget, menyatu dengan Iya. punyanya Mbak Rara itu. Dan sound itu dipakai buat video alam di dalam TikTok gitu. Jadi orang-orang misalnya lagi main ke alam kayak gitu-gitu pakai sound yang itu. Kita mau kasih lihat dulu ya kolaborasinya Oke. seperti apa Coba singing dong. bowl-nya Mbak Rara dan juga Novia Bamit. Kita kasih lihat yang satu ini.
luar biasa. Jadi Gitu sama apa sih anjing apa sih yang biasanya sambil di sampingnya itu atau singa gitu kamu foto sambil nyanyi, itu keren banget gitu. Ngapa lu bawa singa sih ya gua? Kayak itu, kayak ngebayangin gitu, kayak pemotretan terus sambil nyanyi. sekarang itu Keren sound banget. itu dipakai buat apa ya? Meditation. Iya, meditasi sama refleksi. Iya, singing bowl itu biasa ya. Iya, kayak gitu. Tapi dengan singing bowl kamu berarti itu pengalaman pertama juga humming atau bernyanyi diri dengan aku singing memang bowl ya? seneng kalau misalnya lagi take vokal gitu kan aku memang seneng nyari-nyari nada gitu, tapi yang alam gitu. Nah, pas banget sih Mbak Rara kan nggak tahu kan kita mau bikin konten apa, akhirnya ya udah deh Mbak Rara Jadi coba instrumen itu bikin Mbak aja. Rara sendiri yang Iya, dia yang main sendiri, aku juga nyanyi sendiri gitu loh. Oke. Jadi Oke. ternyata nyambung Seru gitu. ya. Tapi Novia Bahmi menurut kamu Mbak Rara itu seperti apa sih orangnya? Mbak Rara itu fun kok orangnya, suka ngobrol gitu. Seru, semua orang memikirkan dia kayak, wah Mbak Rara si pawang hujan gitu kan. Orangnya lucu malah Iya, ya. kirain kan kayak Tegang. Mbak Rara tegang gitu, serius gitu. Tapi enggak kok, Mbak Rara itu orangnya narsis juga gitu loh. Iya, serius. Iya. Tapi memang seru ya Mbak Rara. Tapi kita lihat juga ketika kamu kolaborasi dengan instrumen, ini cukup berbeda. Tapi kalau dari kamu sendiri, apa sih keinginan kamu yang ingin kamu wujudkan? Kolaborasi dengan siapa lagi? Mbak Rara udah pernah. Sama siapa lagi kamu pengen kolaborasi? Sama siapa Mbak Dewi ya? Iya, sama siapa aja deh gitu Novi. Maksudnya untuk sekarang ini ya, sebenarnya sama Agnes Mo. Tapi yang baru kesampaian sama Coach Anggun, terus sama Kak Alfi, sama Yellow Claw, sama Virgin News juga. Iya. Tapi sebenarnya sekarang sih Novi, ya udah let it flow aja gitu. Sama siapapun mau ya? siapapun mau gitu. Kita wujudkan mimpi kamu, silakan kamu berdiri ya. Kalau kamu biasanya tadi kita Bentar ya, lihat, sayang, silakan kamu boleh bentar berdiri. ya. Kamu berkolaborasi dengan seorang Mbak Rara Pawang Hujan dengan menggunakan singing bowl. Oh, Kita iya. akan menantang kamu yang satu ini juga pawang. Ya, kamu akan berkolaborasi dengan pawang yang satu Pawang ini. apa aja, Kita pokoknya. undang, kita hadirkan, ini dia sang pawang. Ini Novi sambil nyanyi nih. Sebentar, Oh, oke. saya mau tanya, kalau Mbak Rara kan bawa singing bowl, ini apa Anda bawa? Iya. Pesen rujak bebek. Ya. Kayaknya Mbak Rara nggak pakai beginian deh. Ini saya bukan Rara. Siapa? Ruru. Kamu Novia Bahmit kan? Iya betul. Kamu penyanyi yang memiliki suara yang Amazing. 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 Oke. Iya. Lalu, Kenapa harus bisik-bisik Iya. amazingnya? Kenapa coba? Itu adalah suara alam. Oke. Baduku. Kalau lagi ngelawak jangan dibocor-bocorin dong. lagi ngelawak lupa. Bisa Anda mainkan alat Boleh. musiknya? Nanti Bisa. Novi langsung nyanyi juga ya. Boleh, silakan. iya. Novi, silakan ini kita pakai mic. Pakai mic-nya Oh, iya. aja. Itu sayang tuh. Tolong ekonya asik. Ya, kita tantang Novia Siap, ya. Bahmit dengan Kak Ruru. Cabai berapa?
mic-nya mahal nih. Sayang, ini mic dikasih Trans TV. Oh gitu. Permisi. Kita lagi ini. Ya kenapa? Sudah selesai? Sudah selesai. Terima kasih. Tapi memang keren banget Novia, keren banget suaranya khas. Novia, di Wonderland Indonesia yang kedua, ini kan baru rilis kurang lebih seminggu. Viewernya sudah 6,7 viewers kurang lebih ya. Iya. Yang kita dengar ketika kamu syuting untuk video klip Wonderland Indonesia yang kedua ini sempat ada kendala ya? Sempat ada terjatuh gitu, kecelakaan dikit gitu. Sebenarnya itu bukan kecelakaan, tapi memang scene-nya begitu. Jadi Novi harus kayak diam di atas batu, terus ada scene yang dimana Novi kayak terjun ke bawah gitu. Dan itu memang medan perangnya pas syutingnya memang lumayan ya, karena kita harus jalan ke tengah, agak ke tengah gitu di Gunung Batur di Bali. Dan itu ngelewatin batu-batu, sedangkan Novi pakai baju yang baju adat kan. Ribet ya, dan ribet, dan itu ada kayak batu di atas. Terus kita harus kayak agak loncat gitu buat ngelewatin si air-air di bawah itu, batu-batu di bawah itu gitu. Jadi, tapi sebenarnya Novi nggak masalah dengan itu, karena Novi memang anaknya suka tantangan, maksudnya memang dari dulu juga anak kampung gitu kan, jadi ya biasa Berarti aja kamu gitu. kayak masih mudanya Kak Dewi ya, suka tantangan. Novia Bahmit, setelah menyaksikan hasil dari Wonderland Indonesia 2, video klip sudah jadi, lengkap dengan suara kamu. Satu kata, menurut seorang Novia Bahmit, Wonderland Indonesia kedua adalah? Mistis. Kita akan kasih lihat buat Sobat Ambiar, semistis apa menurut Novia Bahmit. Enggak gitu. Itu boleh komentar. To Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Yang bikin video klip siapa sayang? Itu Masih yang sama ya? Iya masih sama. Masih Kak Alfi apa? Rev itu adalah otaknya, dan Kak Alfi Rev itu mempunyai tim namanya Rev Production, dan animationnya itu adalah Dewa Atlantis. Jadi memang dia Keren punya tim yang dan tahu nggak? Timnya itu dulu Wonderland Indonesia 1 cuman ada 11 orang. Sekarang Wonderland Indonesia 2 itu ada total 25 orang. Tapi memang amazing, profesional banget kita ngeliatnya itu bukan hanya misi tapi sakral gitu loh. Iya, karena dari Wonderland 1 itu mereka dapat alhamdulillah kerjaan, job, mereka tabung uangnya, jadi mereka tambah orang di Wonderland kedua. Betul. Supaya harganya lebih tinggi lagi dan mereka bisa memberikan lagi yang lebih lagi. Iya, Betul. Gitu. Ada rupa, ada harga, ada harga, ada rupa. Tapi yang di Wonderland 2 ini dia seperti benar-benar the real movie. Wih. Dan tapi di situ menceritakan tentang budayanya Indonesia semua. Di situ ada naga, ada komodo. Di situ aku jadi komodo, dan Garuda juga. Dan kamu juga nyanyi-nyanyi ada bahasa Madura. Betul, semua Madura, bahasa Lombok, yang ada di Indonesia ya. Jadi lebih explore di daerah-daerah gitu. Keren banget. Kamu tuh ya, bener deh. Jadi apa ya, bukan cuma penyanyi sekedar bisa menghibur, mengentertainkan acara atau apa, tapi kamu juga penyanyi sosial juga gitu loh. Anak muda harus bisa mencontoh dia ya guys. Sebenarnya Novi tuh punya mimpi dari kecil, di mana Novi pengen terkenal, tapi apa ya, yang karya itu tuh akan dikenang sepanjang masa gitu loh. Betul. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, maksudnya dari mimpinya Novi nggak tahu dipertemukan dengan orang yang satu mimpi juga mungkin. Jadi seperti dulu yang Novi masih kecil duduk di atas batu sambil ngebayangin itu, sekarang Novi mikirin lagi yang Novi Tercapai duduk ya, di sayang. atas batu itu dengan mimpi Novi yang sekarang. Mudah-mudahan gitu kamu selalu dalam lindungan Tuhan. Nggak ada orang yang macam-macam sama kamu. Jadi orang mengenal kamu dengan prestasinya. Amin. Tapi kalau The Virgin melihatnya seperti apa sih? Kalian kan terjun lebih dulu ya di dunia hiburan, dunia musik tanah air. Melihat kehadiran seorang Novia Bahmit, kemudian dengan Wonderland Indonesia pertama dan juga yang kedua. Menurut kalian seperti apa? Keren banget, Merinding, sampai mau nangis beneran pas merinding tuh. Unik banget, unik. Luar biasa. Unik ya, nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Dari seorang Novia Bahmit, dari Wonderland Indonesia pertama, Wonderland Indonesia kedua, apa yang kamu dapatkan? Yang aku dapatkan ya, jiwa keingintahuan tentang Indonesia tuh lebih
besar lagi. Terus juga sekarang tuh Novi dapat acaranya kebanyakan acara pemerintah juga. Terus yang Novi merasa bangga itu ketika ada ibu-ibu ngirim DM ke Novi di Instagram, anaknya yang masih kecil dia ngedrum. Sekarang udah jago banget dia ngedrumnya. Ditanya sama ibunya, kenapa? Anaknya tuh bilang, mah aku nanti mau jadi, aku pengen nanti suatu saat nanti aku bisa ngiringin seperti lagu Wonderland Indonesia gitu. Dan yang bikin Novi bangga itu dia punya semangat dan motivasi ketika menonton Wonderland Indonesia. Dan sekarang anak-anak yang di pelosok selalu nge-tag Novi gitu di Instagram dan Novi selalu pantau gitu loh. Ini anak-anak jadi semangatnya itu jadi bangkit lagi ketika dengerin Wonderland Indonesia dan menghafal lagi lagu-lagu daerah. Betul, jadi Novia ini adalah salah satu wanita penyanyi muda yang bisa mempersatukan bangsa. Iya, dan dia bukan hanya penyanyi menghibur, penyanyi nasional juga. Dia suka dengan penyanyi dengan lagu-lagu nasional. Tapi tantangan terbesar untuk seorang Novia Bahmit, apalagi ketika diberikan kesempatan Wonderland Indonesia kedua. Tantangan, tekanan, pressure pasti ada dong. Pasti orang akan membandingkan. Terlebih kamu juga yang membawakan di Wonderland Indonesia yang pertama. Iya. Pasti ada pressure ya, karena di Wonderland 1 ada orang yang sebagian netizen yang komen ganti penyanyi dong, kayak gitu kan, biar ada sesuatu yang baru gitu. Terus kalau misalnya pun aku ada di Wonderland 2, pikiranku begini, apakah nanti netizen akan berkomen kayak ya elah dia lagi kayak gitu. Terus itu iri sayang, nggak naik. Nggak kurang naik yang Wonderland 2 kayak gitu-gitu itu ada di pikiran gitu. Cuman kayak ya udah gitu loh. Maksudnya yang memilih Novi kan dari Kak Alfi Ref gitu dan juga memang aku jiwanya memang mungkin cinta banget kali ya. Yang memilih Novi itu Tuhan. Rezeki sudah dikasih buat kamu, tidak akan pernah tergantikan ke orang lain. Alhamdulillah, maksudnya bersyukur dan aku yakin sih itu adalah sudah takdir. Aku percaya Novia sampai dengan saat ini kenapa terpilih karena dia punya hati yang besar dan nggak ada power syndrome-nya. Jadi kamu tuh selalu star syndrome-nya. Kebanyakan yang muda-muda. Yang baru-baru, yang muda-muda suka begini. Novia Bahmit, the most sweet lady in Indonesia. Tapi ngomongin soal sweet, ada juga yang sweet lainnya, Sweet Daddy, program terbaru dari Trans TV. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 8 malam live hanya di Trans TV, milik kita bersama. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sweet Daddy. Pagi-pagi Ambiar, geger. Pagi-pagi Ambiar. Sobat Ambiar, kalau kita lihat bintang tamu kita di pagi hari ini adalah musisi-musisi yang sangat berkualitas sekali, ya kan? Sama seperti bintang tamu kita berikutnya, dia juga adalah seorang musisi kaliber yang luar biasa sekali. Yang mempunyai kualitas yang bagus dulu. Sekarang? Insya Allah mudah-mudahan baru akan bagus. Maksudnya akan bagus tuh apa maksudnya, Wi? Setelah lama sakit kan sudah sembuh. Berarti insya Allah sembuhnya ini membawa kualitas yang bagus. Coba kita lihat ya, seperti apa kualitas dari musisi yang akan hadir di segmen ketiga kita kali ini. Di Pagi-Pagi Ambiar, seorang musisi yang katanya merilis sebuah single. Ini dia, Aldi Taher. Hiu makan lemper. Dewi Persik, I love you forever. Jadi kedatangan Aldi Taher kemari sama Bonge dan Roy Citayam. Ayam Beb Dewi Persik. Hey, tolong kasih. Sebentar. Kupikir aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Udah punya istri masih mau ngelamar bini-bini yang lain. Aku juga bawain kunci rumah di Beverly Hills. Ya ampun. Gak usah, gak butuh. Aku udah punya rumah. Ayang Beb, ini kuncinya doang, rumahnya belum dibangun. Ambil dong.
Lu kesini tuh mau ngapain sih Aldi Taher? Katanya musisi. Datang ke sini bawa beginian mau ngelamar apa maksudnya? Ya ada roti buaya. Oh ini buaya darat, emang buaya dia dari dulu memang. Ini ada bingkisan buat Ibu Dewi. Ya, silakan Ya Allah, ini diterima. apa lagi Kak? bunganya beneran. Oh so sweet banget sih kamu, sumpah loh. Ini maksudnya seserahan apa gimana lu? Jadi saya sama Dewi Persik CLBK, Bang. Maksudnya apa? Cinta lama belum kelar atau apa? Cinta lama begitu deh. Cinta lama, cinta CLBK biar dikenang gitu. Iya yang Beb. Hei, orang tuh seserahan, bawanya perhiasan, bawanya tas, lu bawanya pisang buat apa? Dengerin ya. Pak Kumis makan tomat. Dewi Persik, I miss you so much. Gini loh, maksudnya CLBK itu cinta lama bersemi kembali, nggak harus menjadi istri, menjadi saudara, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi musuh. Sebentar, jadi apa jadi saudara? Banyak ya saudaranya. Tapi kenapa pisang? Kenapa pisang itu? Karena pisang melambangkan keenakan. Kalau roti buaya. Roti buaya. Ini gurih-gurih nyoy. Misalnya banyak banget sih. Ya karena cintaku juga banyak untuk dirimu, Ayang Beb. Ayang Beb. Udah Rian, Rian Taher, nggak usah cemburu ya. Rian Taher. Lagian gue juga bingung banget yang datang The Virgin, terus juga ada Novia Bahmit. Ujungnya Aldi Taher. Sebentar. Novia, mau duet sama aku nggak? Gak usah. Nih kita kasih lihat dulu deh buat sobat ambiar apa sih maksud dan tujuan Aldi Taher datang ke sini katanya mau ngelamar Dewi Persik, udah gitu mau ngelamar jadi calon presiden Indonesia. Maunya apa sih Mau Aldi Taher? mendampingi Ibu Puan juga. Amin, doain ya. Kita kasih lihat dulu yang satu ini Aldi Taher. Di, gue tuh cuma mau nanya sama Aldi Taher satu pertanyaan aja. Hidup lu tuh bahagia gak sih Aldi? Enggak. Kenapa gak bahagia kamu menyesal bercerai dengan aku? Iya, nyesel banget. Enak zamanku toh. Enak zamanku toh Mas. Iya. Aldi, lu tuh ngomong kayak begitu, istri lu nonton, keluarga istri lu nonton. Istri gue nyuruh gue begini. Berarti dia ini suami yang baik berarti ya guys. Dan dia juga istri yang baik, ngerti suaminya. Ngerti suaminya profesional. Itu gak usah diomongin kali. Tapi benar sekarang Mas Aldi Taher udah sehat. Kenapa? Alhamdulillah dapat duit buat istrinya. Biasanya. Nanti dia akan menceritakan di CLBK. Jangan lupa nonton pokoknya program CLBK Cinta Lama Bersemi Kembali. Betul. Baik itu silaturahmi, pertemanan apapun itu setiap Sabtu dan Minggu jam berapa? Jam 5 sore di Trans TV. I love you so much. Nanti kita akan kembali. Mohon maaf, udah kelarin dia bagiannya cuma gitu doang. Jam 5 sampai jam 6 ya guys. Dia diundang cuma gitu doang. Kita kembali sesaat lagi di Pagi Pagi Ambiar. Terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan CLBK nanti sehari Sabtu dan Minggu jam 5 sampai jam 6 hanya di Trans TV milik kita bersama. Ada aku dan dia. Selamat buat kalian berdua program Saya doakan kalian langgeng. Dan terima kasih juga buat bintang tamu kita yang lainnya ya. The Virgin, Novia Bahmit dengan penampilan baru New Look, Look Good, Feel Good. Yang paling penting tentu saja kita harus bisa berpenampilan baik karena sebagai seorang performer ya penampilan adalah yang utama. Tapi ingat pada akhirnya yang rupawan akan selalu kalah dengan yang hartawan. Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar dan ini dia Novia Bahmit.